Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pendidikan Islam telah berkembang pesat sepanjang sejarah. Perkembangan itu dipengaruhi oleh para filosof muslim yang memberikan kontribusi besar dalam membangun pondasi dan arah pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuka Ferdiansa dengan NIM 315023000042. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemikiran pendidikan Islam perspektif para filosof muslim. Yang pertama adalah Al-Farabi. Al-Farabi dilahirkan pada tahun 259 Hijriah dan meninggal pada tahun 339 Hijriah. Ia adalah seorang filosof dan ilmuwan muslim yang berasal dari Turkmenistan. Ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun individu dan masyarakat yang ideal. Menurutnya, pendidikan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sebagai bentuk kesempurnaan manusia. Pendekatan yang dilakukan oleh Al-Farabi dalam mendidik manusia ini menggabungkan antara filsafat, agama, dan etika. Ia percaya bahwa pendidikan harus mencangkup aspek intelektual dan aspek spiritual. Metode yang digunakan oleh Al-Farabi ini menggunakan akal dan logika untuk memahami kebenaran, tetapi dengan dasar wahyu ilahi. Yang kedua adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijriah. Ia adalah seorang polimat atau ahli dalam berbagai bidang. Ia dikenal sebagai dokter, sebagai astronomer, dan sebagai penulis dari zaman keemasan. Beliau memandang pendidikan sebagai proses holistik yang mencakup perkembangan fisik, perkembangan intelektual, dan perkembangan spiritual manusia. Tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Ibnu Sina ini adalah menciptakan manusia yang sehat secara fisik dan kuat secara intelektual untuk memahami kebenaran universal. Lalu fase pendidikan, Ibnu Sina membagi pendidikan ke dalam 3 tahapan. Ada usia dini yang rentannya itu 0 sampai 6 tahun, itu di situ membahas atau mengajarkan pendidikan karakter dan moral. Yang kedua adalah usia remaja, umur 7 sampai 14 tahun. Di situ pendidikan dasar termasuk membaca, menulis, dan agama. Lalu yang ketiga itu adalah usia dewasa, itu berumur 15 ke atas. Pendidikan ilmu pengetahuan keahlian khusus yang diajarkan pada usia dewasa itu. Lalu metode yang digunakan oleh Ibnu Sina ini adalah menggunakan kombinasi antara metode eksperimental dan metode deduktif. Yang ketiga adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali ini dilahirkan pada tahun 450 Hijriah dan meninggal pada tahun 505 Hijriah. Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Ia menggabungkan elemen spiritual, lalu elemen moral, dan elemen intelektual dalam pendidikan. Satu kata untuk Al-Ghazali ini adalah pendidikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu tujuan Al-Ghazali dalam yang pengertian dicanangkan oleh Al-Ghazali ini adalah tujuan pendidikannya adalah membentuk insan kamil atau manusia sempurna yang mampu menjalankan syariat Allah dan hidup bermasyarakat secara harmonis. Isi pendidikan Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2. Ada ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain ini adalah ilmu yang wajib untuk semua orang, yang wajib diketahui oleh setiap individu. Untuk ilmu fardhu kifayah ini adalah ilmu duniawi yang wajib dipelajari oleh sebagian umat saja. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh Al-Ghazali dalam pendidikan ini adalah mendekatkan kebiasaan akhlak, lalu zikir, lalu pengamalan ilmu. Ia menekankan pentingnya peran guru sebagai
teladan moral. Jadi guru tidak hanya memberikan ilmu saja tetapi sebagai teladan atau contoh. Yang terakhir atau yang keempat adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini dilahirkan pada tahun 732 Hijriah. Ia adalah seorang sejarawan yang berasal dari Tunisia. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai bapak pendiri historiografi atau penulis sejarah. Ia juga dikenal sebagai sosiolog dan ia juga dikenal sebagai ekonom. Sebagai bapak sosiologi, Ibnu Khaldun melihat bahwa pendidikan sebagai bagian penting dalam membangun peradaban dan membangun kebudayaan. Lalu Ibnu Khaldun ini berfokus pada aspek sosial dan politik dalam pendidikan. Tujuan pendidikan dalam pengertian Ibnu Khaldun ini adalah menciptakan individu yang mampu berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan pertahanan keperadaban. Lalu pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dalam mendidik ini adalah pendidikan harus relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Lalu metode Ibnu Khaldun ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dan pembelajaran melalui praktik atau learning by doing. Ia juga mengkritik metode hafalan sebagai metode dalam pendidikan begitu ya, tanpa pemahaman yang mendalam. Jadi tidak hanya sekadar menghafal tetapi harus pemahaman begitu ya. Pemikiran pendidikan Islam dari keempat tokoh filsuf tadi menunjukkan bahwa adanya keseimbangan antara aspek spiritual, lalu aspek moral, dan aspek sosial dalam pendidikan. Yang Al-Farabi menitik beratkan pada kebahagiaan dan logika, Ibnu Sina dalam perkembangan fisiknya, perkembangan holistiknya, lalu Al-Ghazali pada spiritualitasnya, dan Ibnu Khaldun menitik beratkan pada relevansi pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran mereka ini masih relevan dan memberikan inspirasi bagi perkembangan pendidikan Islam pada zaman sekarang. Mungkin sekian dulu. Apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.